Dan intinya marilah kita panjatkan puji syukur, rezeki nikmat, rezeki keleluasaan waktu untuk menghadiri acara halal bihalal dan pemerahan oleh relawan nasional Anies Baswedan, jaringan relawan Anies Baswedan. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Taufik dan hidayahnya, bahwa pada pagi hari ini kita sikapi dengan positif juga. Oh, ini positif ya kita terima. Oh, ini negatif ya harus kita kritik gitu. Ojo abu orang dikritik itu orang membagi buta. Kita juga tidak boleh gitu. Selanjutnya Bapak sekalian, itu kan sedikit ngomong untuk berbau politik ya. Aku khawatir tidak terlibat misalnya. Ya nggak ngerti Pak, nggak sekali ya sama dulu nih. Tapi kan saya positif juga mereka. Jadi insya Allah enggak. Hujan Pak Rom ya. Tapi tidak juga subur ya mana. Ya subur itu Pak subur. Jadi nanti sebelum Ibu Ketua memberikan sambutan dan Pak penasehat, acara ini tidak ada, kayaknya tidak dikemas dalam situasi tanya jawab yang sifatnya berbau politik. Mungkin kalau teman-teman mau ngobrol, mau tanya, karena tidak ada yang mandu Pak. Saya juga tidak ahli politik, tidak narasumber politik. Kalau jangan tanya Pak ini gini aku tidak ngerti. Misalnya jangan tanya Bu Dokter juga tidak ahli politik. Dia itu murni adalah relawan. Nah, jangan tampak Pak Warsati mungkin agak maco. Kalau di Pak Warsati itu jagonya besar Pak. Ilmunya banyak itu. Udah di kepalanya sampai udah paham semua. Sampai domengi bujuku. Mungkin barangkali itu, ya. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Saya secara pribadi kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, yang mohon maaf. Nanti kalau ada perkembangan, ada pertanyaan yang sekiranya perlu saya jawab ya saya jawab. Tapi kalau tidak perlu ya tidak. Karena ini nuansanya adalah masih dalam rangka sawalan. Semangat pagi. Agak lemes terus sarapan. Yang saya hormati Bapak Penasehat, Bapak Sekjen, Jarnas APW Tuban, rekan-rekan yang masih menjadi anggota Jarnas APW Tuban di grup Jarnas Tuban maupun teman-teman mantan dari Jarnas yang hari ini hadir di acara halal bihalal dan temu kangen Jarnas APW Tuban. Karena ini masih bulan Syawal, jadi izinkan saya pribadi, karena kita semua mungkin pernah bersama, pernah bersinggungan, pernah berkomunikasi dan sebagainya, khususnya dalam kegiatan menjadi relawan Jarnas APW Tuban di Pilpres 2024. Tentunya banyak hal-hal yang mungkin masih membekas dan masih terngiang-ngiang. Izinkan saya memohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada bimbing junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen bahwa acara hari ini adalah pure murni acara halal bihalal dan temu kangen relawan Jarnas APW Tuban.
beberapa hari lalu Pak Sekjen telepon saya karena beliaunya alhamdulillah sudah sehat kembali, berat badannya sudah naik, lebih segar, sudah kemana-mana sekarang alhamdulillah setelah beberapa waktu harus rehat karena sakit. Jadi saya senang sekali alhamdulillah Pak Edi sudah sehat sekarang. Monggo Bu, masih sawal kita adakan halal bihalal sekalian temu kangen. Ternyata anggota kita di grup masih lumayan banyak. Nah, saya terus terang sudah lama tidak aktif di grup karena satu dan lain hal. Terus terang kesibukan saya sekarang juga semakin padat, banyak yang harus saya handle. Saya lihat akhirnya ternyata masih 100 lebih anggotanya. Jadi ya semoga Pak Edi sekalian temu kangen gayeng-gayengan gitu, kita ngobrol-ngobrol santai. Nah akhirnya karena hari ini agak longgar sebenarnya, tapi ternyata saya harus ada undangan lagi di PDGI cabang Tuban di Kayu Manis, jadi saya tidak bisa sampai tuntas. Intinya hari ini akhirnya dibuat undangan untuk teman-teman relawan Jarnas ABW Tuban, dan mungkin teman-teman yang lain akhirnya mengundang mantan-mantan teman-teman yang dulu juga anggota Jarnas untuk ikut hadir di sini. Gak apa-apa, namanya ini halal bihalal. Tapi seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa hari ini dengan sangat mohon tidak ada hal-hal yang menjurus ataupun apapun dengan politik, karena kita biar enak. Namanya halal bihalal temu kangen ya, kita guyup ngobrol-ngobrol santai gitu. Kalaupun ada pertanyaan ya antar teman atau gimana. Jadi tadi sudah disinggung sama Pak Edi, saya sebenarnya kaget juga karena baru datang tiba-tiba melihat atribut orange yang nyolok sekali. Bukan saya anti, tapi karena ya itu tadi sudah saya ceritakan dan sudah diceritakan Pak Edi bahwa ini judulnya halal bihalal Jarnas ABW Tuban dan temu kangen yang sudah lama kita tidak kumpul-kumpul. Nah alhamdulillah karena Pak Edi sudah sehat, Pak Sekjennya udah bisa diajak kemana-mana, insya Allah mungkin kedepannya kita akan agendakan lagi kumpul-kumpul untuk membahas mungkin kegiatan dan lain sebagainya. Terus terang saya pribadi berawal mendirikan Jarnas ABW Tuban ini pure karena saya relawan. Sebelumnya kayak juga relawan waktu 2019. Jadi saya tetap tegak lurus karena ada kepengurusan pusat. Kepengurusan pusat tidak menginstrukan harus berafiliasi ke partai ataupun ormas yang lain. Jadi saya tetap patuh dengan yang di atas. Kalaupun yang di atas kemarin memberikan arahan untuk kita tetap eksis dengan aksi bersama, ya itu sebenarnya pengen kita laksanakan. Aksi bersama itu sudah bisa melibatkan banyak orang, tidak hanya Jarnas saja. Tapi karena aksi bersama itu yang diutamakan dengan hal besar, contoh-contohnya yaitu membangun jembatan, meskipun nggak harus yang jembatan itu, tapi jembatan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa di suatu daerah yang mungkin selama ini harus muter kemana, harus lewat brusuk-brusuk, harus lewat kali yang tidak ada jembatan sederhananya. Nah, pengennya seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita punya niatan suatu saat kita bisa ya Pak Edi ya, kita gotong royong, kita cari mungkin daerah mana yang kira-kira perlu seperti itu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi acara hari ini murni kita kangen-kangenan nggih. Jadi kita santai mawon, dan mohon maaf hidangannya dicukup-cukupkan karena kemarin kita mau mengadakan itu kan harus ngelis ya. Nah ngelis kalaupun yang hadir nanti ini melebihi dari list, saya mohon, tapi insya Allah cukup lah ya, dicukup-cukupkan pokoknya, oke? Dicukup-cukupkan.
Monggo yang mungkin belum sarapan ini sedengan untuk jam sarapan ya nanggung segini tapi masih bisa lah, ini masih belum jam 12 masih bisa dianggap sarapan. Terus saya mohon maaf kalau tidak bisa sampai akhir karena saya harus bergeser ke acara PDGI cabang Tuban. Gitu nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita tetap jalin silaturahim. Mudah-mudahan yang lalu-lalu yang masih mungkin ada ganjalan hari ini sudah plong semua. Kita jalan sendiri-sendiri dalam artian monggo saya tidak akan ikut campur dengan kegiatan mungkin partai atau ormas yang lain. Penjenengan juga kalau mau buat acara monggo mau mengundang ya silakan. Tapi kali ini izinkan karena ini acara Najarnas, jadi monggo kita ikuti hari ini bahwa ini pure kita silaturahim, oke? Matur nuwun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pemimpin sejati, tak banyak janji tapi bukti, itulah yang dicari negeri ini. Masya Allah, dunia pun tahu ketulusan tak bisa ditipu. Jika orang luar kagum begitu, mengapa kita sendiri masih ragu? Negara dan rakyat butuh Anies, suara jalanan pun ikut menangis karena pemimpin bukan soal kursi tapi hati dan nurani. Di podium ia berbicara lembut tanpa sombong, tanpa menghujat ilmu dan adab. Ia tunjukkan bagaikan cahaya di tengah kelam. Tokoh luar negeri berkata pasti Anies itu beda, ada visi, bukan sekadar janji di media tapi langkah nyata untuk bangsa kita. Masya Allah, dengar dunia berseru, rugi besar kalau dia tak terpilih wahai bangsamu. Kata mereka penuh makna, seolah mengingatkan kita semua. Negara dan rakyat butuh Anies, kata mereka tanpa kompromi, karena pemimpin yang adil dan bersih akan lahirkan negeri yang berseri. Dari seberang datang suara, bukan pujian kosong tapi tanda cinta. Mungkin inilah waktunya rakyat membuka mata, karena terkadang orang luar lebih jujur melihat siapa yang benar pantas dipercaya.